Halo guys, bertemu lagi bersama saya Aiki Nukasep Tea. Di video saya kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh siswi-siswi di sebuah sekolah yang berada di Kabupaten Bandung. Pertama, bertanya. Oke, cerita pertama dari Alia. Jadi kejadiannya itu dia itu lagi mandi dan di sebelahnya itu ada temennya juga yang lagi mandi. Jadi kamar mandinya itu berjajar. Nah, pas dia lagi mandi, ada salah satu temennya yang bertanya ke temannya yang lagi mandi di sebelahnya. Dan dia pun mendengarkan jawaban dari temannya yang lagi mandi. Dan dia pun terkejut karena si temannya itu menjawab dengan nada yang lembut. Padahal yang dia tahu, temannya itu suaranya itu agak besar lah. Pas dia beres mandi, dia pun menanyakan kepada temannya itu, apakah dia menjawab pertanyaan dari salah satu temannya. Dan temannya itu bilang, dia tidak menjawab apapun. Lalu, siapakah yang menjawab pertanyaan dari temannya itu? Kedua, suara hantu. Cerita yang kedua dari Hasna. Jadi, kejadiannya itu ceritanya dia itu lagi diam di kobong jam 12 malam. Jarak kobong dan kelas hanya bersebelahan. Dan dia pun mendengar ada orang yang berteriak, "Juri, hantu!" Sampai-sampai tong sampah itu jatuh. Saking ketakutannya orang yang melihat jurik itu. Dan dia pun tidak tahu siapa orang yang berteriak tersebut. Dan jam 1 malam, di ruang makan, ada yang bernyanyi. Cukup seram juga. Ketiga, suara monyet dan suara bersenandung. Cerita yang ketiga dari Neng Siti. Kata dia, temannya itu ada yang pernah mendengar suara monyet dan wanita bersenandung. Kejadiannya itu di halaman masjid dan di tempat wudhu putri. Kira-kira jam 7-an lah. Keempat, suara orang mandi. Jadi kejadiannya itu dia itu lagi mandi. Nah, di sebelahnya itu ada yang lagi mandi juga. Dan terdengar suara gayung jatuh. Dan pas dia udah beres mandi dan keluar, ternyata kamar mandi yang di sebelahnya itu udah kebuka. Dan dia pun bertanya kepada temennya yang lagi nyetrika baju. Tidak jauh dari lokasi kamar mandi tersebut, apakah ada yang masuk baru-baru ini ke dalam kamar mandi? Dan temennya itu pun ngejawab, tidak ada sama sekali orang yang masuk pas dia lagi mandi. Lantas siapakah yang mandi di sebelahnya itu? Kelima, wanita berbaju merah. Cerita yang kelima dari Gina. Jadi pas hari Rabu, dia itu mendengar suara orang yang nangis. Terus pas hari Kamis malam Jumat sampai Isya, dia itu kemasukan. Terus dia diceritain sama teman-temannya kalau emang benar dia itu kemasukan. Dan dia disembuhkan oleh salah satu satpam yang ada di sekolah tersebut. Dan kata satpam tersebut, ada perempuan berbaju merah di dalam ruangan UKS. Nah, jadi sebelum kemasukan itu, dia kemarinnya itu terlebih dahulu mendengar suara orang yang nangis. Dan keesokan harinya, dia langsung kemasukan. Keenam, si cantik. Cerita yang keenam dari Epa. Jadi kejadiannya itu dia itu lagi tiduran di dalam kobong. Nah, pertamanya itu dia nggak sadar bahwa ada sesuatu di jendela. Nah, pas dia sadar, dia lihat tuh ke jendela. Nah, pas dia lihat ternyata ada si cantik lagi berdiri di jendela tersebut.
Ketujuh, mengetuk dinding. Cerita yang ketujuh dari Jui. Jadi dia itu suka tidur malam. Dan pas dia lagi sendirian, di pojok kamarnya itu ada yang ketuk-ketuk dinding. Dan dindingnya itu terbuat dari GRC atau kayak triplek lah. Jadi kalau orang ketuk-ketuk itu terdengar jelas. Dan dia itu tidak mempedulikan suara ketukan tersebut karena dia menyangka itu adalah suara kucing atau suara apalah gitu. Nah, seminggu kemudian dia itu penasaran, siapa yang mengetuk dinding malam-malam? Nah, dia cek ke kamar sebelahnya itu. Ternyata dinding sebelah kamarnya itu nggak nyampe ke kamar dia. Dan dia baru menyadari bahwa sumber suara ketukan tersebut berasal dari ruangan yang bangunannya belum jadi. Lantas siapakah yang mengetuk malam-malam di ruangan yang belum jadi? Masih cerita dari Jui. Ini pengalaman dia pas pertama masuk ke sekolah. Pas dia lagi tidur, dia merasakan erep-erep atau ketindihan. Dan pas dia bangun, ternyata di depannya itu ada sosok hitam berwujud nenek-nenek. Cukup seram juga. 8. Suara nangis. Cerita yang ke-8 dari Zelda. Jadi kejadiannya itu, dia itu lagi nulis sendirian di kamar atau kobong jam 12 malam. Teman-temannya itu udah tidur dan hanya dia sendirian yang masih bangun. Nah, pas dia lagi sibuk nulis, dia mendengar ada suara orang yang nangis. Dan dia otomatis refleks, langsung kaget dan menutupi wajahnya dengan selimut. 9. Wanita kebaya. Cerita yang ke-9 dari Etsa. Jadi kejadiannya itu, dia itu lagi ngaji. Kira-kira udah maghrib lah. Dan dia pun ingin ke air. Dia pun mengajak temannya untuk mengantar dia ke air. Sesudah dia beres di air, dia melihat sosok wanita lagi terduduk di depan kobong, memakai baju kebaya. Dan temannya itu, dia kaget. Dan dia pun lari menutup pintu. Pas dia lagi lari bersama temannya itu, ada yang melempar gayung kepada dia. Dan dia pun refleks menjerit ketakutan. Sesudah dia sampai di kelas, dia menanyakan kepada teman-temannya itu, apakah teman-temannya itu mendengar suara dia yang sedang berteriak ketakutan. Karena jarak kelas dan kobong tersebut tidak jauh, hanya bersebelahan. Dan teman-temannya itu menjawab, mereka sama sekali tidak mendengar suara orang yang berteriak. Padahal jelas-jelas dia itu berteriak ketakutan. Oke guys, jadi itu cerita-cerita horor yang dialami oleh siswi-siswi di sebuah sekolah di Kabupaten Bandung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya.